kita harus perhatikan supaya kelapanya jikalau sudah bergelembung seperti ini, kita harus tetap kontrol agar supaya air dan santan kelapanya tidak bercampur menjadi satu. Jadi apabila sudah gelembung begini lalu tiba-tiba di tengah sini pecah, itu pertanda bahwa kita harus berhenti, matikan apinya. Kalau kita buang airnya, kita tinggalkan santannya. Ya, bisa kita lihat ya sudah mulai naik, maka apinya kita matikan ya. Kita diamkan beberapa menit sampai air kelapanya menjadi hangat, baru kita buang airnya, kita ambil santannya. Kita akan mengeluarkan air dari kita buang airnya. Kita perhatikan agar apabila air yang ada di selang sudah mengeluarkan putih, itu artinya air dari santan kelapa tersebut sudah selesai. Iya, tiba waktunya kita proses masak. Kita hidupkan api, lalu kita tunggu proses selanjutnya. Iya, jadi yang tinggal di dalam wadah ini hanya memang benar-benar santan kelapa, tidak ada air lagi ya. Kita aduk, jangan sampai bagian bawahnya hangus kalau kita tidak aduk seperti ini. Jikalau apinya sudah stabil, kurang lebih 15 menit, memakan waktu atau setengah jam, minyaknya sudah bisa keluar. Ampas dari minyak ini bisa kita buat sambal ya ibu-ibu. Bisa kita buat sambal. Sambalnya itu terdiri dari cuka dan ya kurang lebih 5 sendok cuka, garam sedikit jangan banyak ya, sedikit gula, cabai rawit terserah sesuai selera ya, mau pedis, yang pedis, pedas, yang pedas sangat juga boleh, terserah. Lalu kita ampas minyaknya, kita ulik dicobek, ketika sudah halus kita campur, kita tuang cukanya, kita haluskan juga cabai rawitnya, kita lepas semua, kita potong-potong bawang merah, kita tabur. Setelah sudah selesai ditaburkan, kita tuang sedikit gula dan kita makan pakai nasi, itu endul. Saya sudah pernah bikin ya lur, jadi enak, nikmat sangat. Makanya jikalau kita ada niat untuk memakai ampas dari minyak tersebut, kita setiap alat-alat yang kita pakai itu termasuk kelapanya, peralatan macam kayak sutel, macam kayak tempat-tempat untuk menampung santan kental itu juga harus bersih ya lur, nggak boleh abal-abal, supaya ampas dari minyak itu bisa kita makan. Jikalau peralatannya bersih, sudah pasti tidak akan membuat perut sakit. Tetapi jikalau peralatannya kotor, tangan kita kotor, lalu
semua contoh kayak semua peralatan itu kotor, pasti ketika kita buat sambal ampas dari minyak tersebut pasti perut kita sakit. Jadi ampas minyak itu jika dibuat sambal itu enak, sangat enak. Sudah mulai terbentuk ampas minyak ya. Kita lihat seperti ini ya, halus dia. Ini enak loh, bisa rasanya manis, ampasnya manis. Kita aduk sampai benar-benar minyaknya matang sempurna ya, tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita biarkan dia masaknya setengah-setengah, nanti baru 1 atau 2 hari minyaknya udah bau tengit, baunya nggak enak ya, seperti ini. Udahlah mulai terpisah antara minyak dan ampasnya. Ini bersih ya, jadi ampasnya bisa kita makan. Kita bikin lawar sambal, enak ini. Ini kelapanya 3 buah ya lur, 3 buah. Jadi saya buat menjadi minyak kelapa murni, minyak kelapa ya, bukan minyak VCO. Kalau minyak VCO proses pembuatannya lain lagi, itu kita mesti marinasi dia dalam waktu ya kurang lebih 1 hari penuh ya ibu-ibu ya. Jadi seperti ini, ampasnya sudah mulai nampak. Ini manis, ini manis enak. Tapi kalau kita makan seperti ini pasti banyak minyak, jadi jikalau ada yang lambungnya bermasalah pasti itu langsung sakit perut. Kita biarkan dulu seperti ini sambil kita bolak-balik dia. Jadi minyaknya sudah matang, dapat kita lihat dari ampas minyaknya sudah coklat muda seperti ini. Ini manis ini. Minyaknya sudah matang. Jadi kita matikan apinya. Kita saring. Kalau ada penjepitnya pasti kita pakai saja penjepitnya, tapi berhubung penjepitnya tidak ada, serapnya basah ya ibu-ibu. Jadi meletup ya seperti ini. Enak ini, enak. Kedeng, minyak kelapa murninya sudah jadi seperti ini ya. Terima kasih.